Ini jelewat aja nggak perlu dikenalin. Linda Asrul, suaminya lagi di Jakarta, Berni. Lalu ini Lydia, suami dari Bogor, nggak ikut. Ini Arini yang paling bungsu, suami dari Bogor. Ya, gitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat diri dari keluarga baru mungkin kelima keempat ya yang kelima jadi anak saya juga yang dua di Jakarta, yang di sini cuma ini satu, kebetulan udah pulang juga karena anaknya rewel. Yang tadi ya gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Angga, Matulo, dan semua kakak-kakak yang sudah mau meluangkan waktunya ke Jambi sehingga acara ini bisa terlaksana, tidak ya? Kalau nggak datang pun keluarga Bogor ke Jambi, kami nggak akan ngumpul kayak gini. Udah, jadi itu memang momen ini sangat ditunggu-tunggu. Kami tuh ngumpulnya cuma Lebaran pun kadang-kadang nggak semua ketemu gitu kan. Kadang yang datang, yang lain udah pulang gitu. Jadi alhamdulillah sekali kami juga mewakili kedua panitia Mbak Inal ini, kami mohon maaf kalau selama di sini mungkin masih banyak kekurangan dari segi misalnya lampu Srimati dari tadi bolak-balik kepanasan semua kan, kami mohon maaf. Lain kali mungkin kita cari tempat yang lebih nyaman lagi gitu kan, yang teh tapi kepanasan semua gitu. Iya. Baik, kami ini Ibu Salmania, ini kami alhamdulillah kami semua di Jambi. Jadi kami ada 5 orang. Pertama Upi, nama Upi itu Krisnasari, biar tahu sih. Jadi Upi itu Krisnasari, bukan Nana. Padahal Krisna jadi Nana. Upi, suami Upi ini namanya Gufron. Jadi anak kami ada 3 orang. Yang pertama namanya Dea. Ini Dea. Dea kayaknya di dalam tadi sama adiknya. Yang kedua Rafid kebetulan lagi kuliah di Unri di Pekanbaru di Riau. Yang ketiga itu anak kami yang terkecil namanya Arsalan. Coba mana Arsalan mana? Arsalan. Itu semua cowok-cowok kantor kami nih. Jadi panggilannya Nana. Ya. Mana Nana? Oh itu Nana. Enggak lah. Bestari ini harusnya panggilannya Rini, bukan Nana. Suaminya Nana. Ayo cobalah ke depan sini. Pak Marzon di Jogja, arsitek ininya turunannya Tete Nita kayaknya. Ujang istrinya Dr. Rozana ya, Mama Ujang. Itu kalau Ujang anaknya paling banyak di antara kami berlima. Anaknya ada 4 orang. Oh ya sudah ada saingan ya. Yang pertama Fikri, mana Fikri? Oh lah berangkat dinas itu udah jadi dokter.
juga Ari nggak mengalah sama aja. Anak Ari yang pertama Raffi, Raffi. Ya. Yang kedua Kevin. Ya. Bener nih, wah. Nyanyi dulu. Yang ketiga anak yang keempat masih baby namanya Arsha. Itu rasanya cukup. Saya mewakili keluarga Ibu Samsul Mahmud. Saya nama Pipin, saya istri dari Rio. Pelopor gladi Resi kemarin dan dia tidak hadir. Jadi singkat cerita saya menjelaskan Ibu Samsul Mahmud ada 4 orang anak. Anak pertama Kak Ria di Padang dan memang sudah menetap di Kota Padang. Yang kedua Harfi Putra Hasril tinggal di Jambi, cuma sekarang lagi ada kebetulan di Padang. Yang ketiga Halperio Hasril dan saya istrinya. Dan yang terakhir Nur Indah Sari Hasril. Oh anak kami ada 3 orang. Sekarang lagi berkeliaran di luar. Dan yang keempat, anak keempat Nur Indah Sari Hasril. Anak ada 2 orang. Mana Sari? Indah Sari. Main di luar. Sepertinya cukup sampai di sini. Semoga Ibu yang bernama Nurlali. Anak dari Pak Safrin Mahmud itu yang pertama Iros atau Suryadi, atau saya sendiri. Terus ini Fitri Yani, istri Iros. Terus anak yang kedua yang bernama Apriansa, itu biasa dipanggil Ayah. Belum bisa hadir, mungkin masih kerja di Rumah Sakit Kanan. Terus istrinya bernama Penny. Terus yang anak ketiga itu Novriani dengan suaminya bernama. Terakhir anak bungsu dari Ayah Mahmud. Ibu hadir di sini juga Ibu Dewi. Cici kedua bersaudara, Ibu Cimahi bekerja di sana di Rumah Sakit Hermina. Anak Cici 1 orang namanya Haira. Tadi ada lagi main sama Galva kayaknya anaknya Pipi. Kebetulan sekolah di sini juga, jadi ini lingkungan bermainnya. Itu saja, mungkin singkat saja karena memang singkat juga. Untuk yang Teteh sama Matu juga udah mau berangkat. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, penyambutan keluarga Mahmud super nikmat berkumpul dengan keluarga dan saudara sepupu semua. Semoga ini bisa menjadi kegiatan rutin supaya kita bisa sampai generasi ke berikutnya tetap tahu bahwa kita bersaudara. Kita tetap semangat ya semuanya. Aduh, alhamdulillah. Makanannya juga kulinernya enak banget. Nih, Mami. Nih, Mami, dadah. Bangga semua sukses.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silaturahmi ini lanjutkan ya, jangan cuma sampai di kami. Kalau kami nanti sudah ada lagi, lanjutkan ya. Kami tinggal berempat, 4 orang tinggal kami tinggal menejam. Nah, kami tinggal maju. Kami tinggal berempat ya. Jadi nanti lanjutkan ya, jangan sampai di sini. Itu pesan atas dari kami ya. Pesan kita ya, supaya ini dilanjutkan, silaturahmi ini jangan putus, dilanjutkan sampai ke anak cucu. Nah, terima kasih. Cuma itu pesan kami terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ayahnya yang paling tua berada di sini dari keluarga makmur. Hanya datang ke sini ya, alhamdulillah bisa kumpul itu banyak sekali ya. Tadi dihitung itu kita ada 80 ya. Itu jadi sering menggerakkan ya. Keluarga makmurnya jadi ayah Dayak kita ya, itu datang ke Jambi ini itu ayah waktu itu ayahnya masih umur 10 tahun. Waktu itu datang ke sini ke mendatangi Angku Boyolali. Angku Boyolali itu tinggal di Pakapu. Waktu itu masih Belanda. Dayak itu sebagai Menteri Robber. Tahu nggak Menteri Robber? Menteri Karet dan urusan perkaretan. Ya, karet juga mengumpulkan karetnya juga, getahnya itu dikumpulkan, kemudian dikasihkan ke orang Belanda. Jadi bukan itu sendiri. Sebagai Menteri Robber ya, Menteri Perkaretan yang mengawasi orang-orang yang mengarit karet itu dikumpulkan, kemudian dijual uangnya untuk Orlando. Itulah nasib kita pada waktu itu ya, betul-betul jadi budaknya Belanda gitu ya. Alhamdulillah ini bisa oleh Bung Karno kita dinyatakan merdeka ya. Setelah Jepang datang ya, kemudian Jepang kalah pada Perang Asia Timur Raya, Jepang kalah, datang lagi Belanda tuh, ini punya aku katanya, Indonesianya aku punya katanya, mau diambil aja udah, oh nggak bisa, Bung Karno waktu udah menolak, terjadilah perjuangan gitu. Jadi kita ya alhamdulillah pada waktu itu kita dilatih perang-perangan oleh Jepang. Oleh Jepang dilatih perang-perangan itu untuk menghadapi perang Timur Raya. Nah, tapi kemudian ya waktu Jepang kalah, kemudian Indonesia diambil lagi oleh Belanda. Kita nggak mau, Bung Karno nggak mau. Terjadilah peperangan, ya, peperangan yang hebat. Alhamdulillah kita berhasil menjadi merdeka ya pada tahun 1945 gitu ya. Nah, gitu. Nah, kemudian mungkin perlu juga Pak Angah sampaikan bagaimana keluarga kita sendiri gitu ya. Waktu kita itu tinggal di Simpang Kapuk ya, ini yang masih kecil gitu. Cerita mau ditembak Belanda tuh. Hah? Cerita emak mau ditembak Belanda. Oh iya. Ya. Jadi di Simpang Kapuk itu rumah kita tuh
di Pinggir jalan. pinggir jalan ada pohon beringin besar betul nih. Cempako. Hah? Kembang cempako. Iya gitu. Pohon beringin lagi sekarang. Apa tuh? Tak ada lagi. Tidak ada lagi sekarang. Udah tidak ada lagi gitu. Nah, Belanda itu datang gitu ya. Ayah gaya kita itu ya gimana ya, digedor-gedor pintu itu. Pintu kita itu oleh Belanda gitu ya. Kemudian ayah keluar mau diginikan, sudah mau ditusuk tuh dengan bayonetnya itu. Tapi alhamdulillah ama kita itu sedang menggendong ini yang kecil ini ya, ini yang digendong gitu. Jadi rupanya tentara Gurkha itu juga nggak sampai hati ya, melihat ama kita tuh menggendong anak kecil seperti ini. Yang ini nih yang kecil itu. Kemudian dia pergi. Kita pada waktu itu kalau datang pesawat terbang Belanda itu ya, kita lari ke belakang itu di Semangkapu itu ada lubang. Oh? Lubang ya. Kita bikin lubang apa namanya itu ya? Lubang ternyuruk. Tempat mengungsi. Iya, tempat mengungsi gitu ya. Kita diam di situ. Takut kalau umpamanya datang bom, kita kan ada di lubang itu, begitu. Itu masalahnya ya. Jadi ada kalau kita lihat gitu luar biasa itu ya. Kemudian ayah gaya kita itu kerja di Kuala Tungkal. Ya Kuala Tungkal. Tahu ya Kuala Tungkal kan? Tahu gitu ya. Kuala Tungkal itu ya kerjaannya ya mengenai masalah impor ekspor karet itu. Kemudian entah bagaimana gitu ya. Kemudian ditarik ke Jambi. Di Jambi terus jadi kepala kantor urusan ekspor. Luar biasa gitu ya. Bagus sekali gitu. Alhamdulillah. Orang kayu. Kemudian kembali lagi ke belakang cerita gitu ya. Pak Angga ini datang ke Jambi itu, dibawa ke Jambi itu umur 1 tahun. Lahir di Painan Sumatera Barat, Painan ya. Di Painan. Kemudian dibawa ke Jambi pada umur 1 tahun gitu ya. Kemudian ya beginilah akhirnya berkembang biak seperti sekarang ini 80 orang semua. Barangkali itu aja lah yang pesan dan Pindah ke Mayang tahun berapa? Kami pindah ke Mayang tahun 57. Pak Oncu ini baru umur 1 tahun. Lasak minta ampun. Ini lasak minta ampun ya. Jadi waktu itu masih bikin bris rumah, jatuh preset, masak dan kawin. Nah itu kemarin lari ya nanya, lari ke dalam lubang cetar mantu. Nah jadi lubang itu Semangkapu itu ada pohon pisang, justru dibuat lubang tempat lari kalau Belanda datang. Tempat lari tempat nyumput gitu kan, sembunyi. Ini cerita mak ini, nah, karena antara paling dekat dengan nama dan jadi banyak cerita-cerita. Jadi setelah itu waktu itu kan ini Belanda datang harus masuk ke rumah semua. Harus masuk ke rumah dengan orang Belanda ini kan, tidak boleh yang nyuruh, tidak boleh nyumput gitu tempatnya. Jadi kami ini aman, cerita aman ini lah masuk Pak Angani katanya umur 10 tahun kan, beberapa tahun. Kata amak Pak Angani sudah besar lah, balik ke rumah, tapi datang ayah ini tidak dibuka pintu. Dia sudah balik dari tempat nyuruh tuh, sudah masuk ke rumah, tapi pintu tidak dibuka. Jadi Belanda sudah terotot juga cerita makan. Tapi tidak dibuka pintu, orang di sebelah gedor-gedor, buka pintu ada Belanda di depan. Jadi keluarlah air keluar angkat tangan, cetama air angkat tangan, datang Pak Angani tegak sebelah air, cetama ini, lalu sudah dari lah, ayah Pak Angano buan tegak Pak gua tak ada, waktu itu bukit tinggi cetama ini kan, jadi Pak Angano buan ante masih umur 2 tahun, sibuk dan minta pasang sepatu, cetama kan bagi nak jalan-jalan, padahal nak ditembak Belanda.
Habis itu keluar lama ngendong incim, lagi ngiak-ngiak, pertama pusatnya darah. Kalau yang jarum itu di jalan piano kan ngiak-ngiak sama kan. Jadi punya bayi ya katanya, kata Belanda itu kan. Sudahlah katanya. Jadi incim ini penyelamat itu semua. Jadi kalau dado incim mungkin dado kalian-kalian. Dado kita bilang. Dado memang hampir semua sudah teror. Ayo nanya nomor sepatu berapa? Kakek tengok. Waktu itu Aci belum ada, Pak Uncu belum ada. Yang paling kecil waktu itu Incim. Jadi kalau tak ada Incim, tak ada lahir Pak Uncu ni, tak ada lahir Aci. Kita ni dah ada semua. Ya, waktu itu kan kalau kita tidak ada Incim sudah muak-muak, pusat berdarah-darah. Jadi kesian. Jadi nampaknya orang Belanda itu ketama orang Ambon, hitam tu, bawa senjata, nak protol. Jadi bahangan itu tak bergantung-gantung pertama ngajak pergi nak ke mana kita ke mana cerita mak ya. Jadi amak sering cerita kalau sudah duduk-duduk boleh cerita zaman-zaman dulu, kamu ni kat Kanado incam ni mati semua katanya di tengah-tengah tolong gitu. Nah itulah sejarah kita semuanya. Jadi kita ambil kesimpulannya ya, supaya kamu ingat ya semua bukan mudah perjuangannya, perjuangan kita nih. Alhamdulillah ya, sekarang kita bisa kumpul seperti ini sehingga berjumlah lebih dari 80 orang. Tante yang paling rekor paling banyak cucunya 17. Alhamdulillah, dan demikian ya mungkin kesimpulannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami yang berempat di depan ini adalah generasi pertama dari keluarga makmur. Ini hari ini kita kumpul semuanya keluarga makmur di Jambi, keluarga makmur dari Bogor, keluarga makmur dari Bungo ya. Kumpul semuanya sampai jumlahnya sekarang itu lebih dari 80, begitu banyak ya gitu ya. Jadi ini suatu hal yang mengembirakan sekali ya. Pak Angga berpendapat pertemuan yang seperti kita seperti ini jangan hanya dilakukan satu kali ini aja ya. Harapan Pak Angga ya lain kali kita ketemu lagi gitu ya. Kita bisa ketemu di Jambi, bisa ketemu juga di Bogor gitu ya. Kita hal-hal yang kita bicarakan yaitu sehubungan dengan keluarga makmur ini ya kita ini asal betul dari Painan ya. Asal dari Painan. Kemudian Pak Angga ini umur 1 tahun itu udah dibawa ke Jambi, merantau ke Jambi gitu ya. Di Jambi itu ke rumahnya Pak Angku Buyung Enut ya. Angku Buyung Enut beliau itu udah lama di Bogor, tinggalnya di Simpang Kapuk. Nah, waktu itu Simpang Kapuknya itu rumah bedeng namanya itu. Bukan rumah seperti sekarang ini. Kalau rumah sekarang ini bagus. Kalau dulu itu rumah bedeng satu-satu gitu. Dan Pak Angga ini dengan ini tinggal di Simpang Kapuk ya, di bawah pohon beringin. Pohon beringinnya besar sekali. Terus ayahnya M gitu ya bikin meja pingpong di bawah pohon beringin. Di bawah pohon beringin itu kita main pingpong gitu ya. Kemudian Pak Angga ini pindah ke Bogor mengikuti Pak Tuo ya. Pak Tuo itu sudah lebih dulu di Bogor sekolah di
Fakultas Pertanian. Kemudian tinggal di Sukasari, ya, di asrama Sukasari. Kemudian juga beliau itu jadi dosen sampai di Dramaga, kalau nggak salah di Dramaga begitu. Nah, akhirnya ikut dengan beliau gitu ya. Ikut pula ke Bogor. Mulai di sekolah di situ, sekolah di SMA Bogor, Bogor. Kemudian masuk Fakultas Kedokteran Hewan, dan sudah itu oleh Departemen Pertanian itu ditempatkan ke Kalimantan, yaitu di Barabai, Kemudian ketemu dengan Kak Tuo gitu ya, katakanlah dengan ibu gitu. Waktu itu ibu tinggal di rumah bupati. Udah tahu Pak Angga kok jatuh cinta gitu dengan Kak Tuo itu. Terus kami menikah di Barabai itu. Kak Tanga bukan Kak Tuo. Kak Tanga ya, Kak Tanga. Tapi rupanya begitulah, Kak Tanga itu lebih dulu diambil oleh Allah, ya, diambil oleh yang punya. Jadi Pak Angga ini sedih betul, ya, bersedih sekali, ya. Tapi ya alhamdulillah, kalau ingat, oh itu diambil oleh yang punya, dan Pak Angga harus rela, harus ikhlas gitu, ya. Sekarang pun juga kadang-kadang masih ada terasa gitu ya, aduh, rasa sedih masih ada aja gitu. Tapi terus ingat, kalau rasa sedihnya datang, ambil Al-Quran, baca Al-Quran, ya. Mulai baca Al-Fatihah, baca Al-Quran, bisa terhibur lagi gitu. Ya kira-kira begitu aja lah dari agak gitu. Cukup ya. Cukup. Dari Nekno sangat berkesan sekali ya. Ini hal-hal yang mungkin yang sangat langka. Mungkin kalau disengaja pelaksanaan mungkin tidak akan terjadi barangkali ya. Jadi hal-hal yang sangat langka dari Pak Angga yang sudah umur 87 ya nggak? 87 Meranga. 88. 88. Alhamdulillah sudah umur 88. Hampir 90. Masih bisa kesamin. Jadi sangat berkesan sekali. Entah bisa atau tidak lagi untuk hal ini. Entah bisa atau tidak lagi ketemu Nekno sendiri sudah 7, kalau Pangat 88 berarti Nekno 78. Jadi beda 10 tahun. Dan itu dengan Pak Uncu 10 tahun kok bedanya. Itu. Kalau dengan Incim cuma 2 tahun bedanya. Alhamdulillah hal-hal ini masih bisa berlanjut ya, berlanjut ke anak cucu. Itulah pesan yang sangat-sangat kita harapkan. Semoga hal-hal seperti ini tetap berlanjut sampai ke anak cucu. Nah, cuma itulah pesan dari Nekno. Sampai Ijut tidak ada pesan. Ini kenapa dinamakan Pak Uncu? Karena yang paling bungsu. Kalau ayahnya M itu yang nomor 2 kita panggil Uwan gitu. Iya kan? Iya, Uwan gitu. Kalau Angga ini karena memang di tengah, ya, kakak 2, adik juga 2, di tengah-tengahnya, ya makanya dibakar Pak Angga. Jadi di bawah Pak Angga ini ada satu orang yang namanya Samsuar. Itu sudah meninggal sebelum meninggal bujang ya, meninggal bujang gitu ya. Nah gitu aja lah. Ya, terima kasih, rasanya pertemuan ini sangat berkesan sekali. Mudah-mudahan apa niat kita supaya dilanjutkan lagi terus terusnya dengan anak cucu sekaliannya. Jadi mudah-mudahan kita sehat semua. Doakan kami yang berempat ini sehat-sehat, dapat menghadiri. Yang sisa-sisa dari 9 tinggal 4 orang. 9 ya? 9 tinggal 4 ya. Mudah-mudahan kami sehat dapat mengikuti acara selanjutnya.
Ya begitu rasanya ya. Kita silakan Pak Ucu lagi. Ucu tambahin depan Pak itu. Ucu. Nah, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perlu Pak Ucu tambahkan, kami sekeluarga itu ada 9 orang ya. Yang paling tua itu Pak Tuo atau Amris, yang nomor 2 Pak Wan atau Aswir Makmur, yang nomor 3 Pak Angah, nomor 4 namanya Samsuar, meninggal pada usia berapa Samsuar, 20-an, 20 tahun. Kemudian selanjutnya Makruf itu yang di Ayadini Makruf. Kemudian nomor 6 Ibu Salmaniar, nomor 7 Incim atau Mama Teho. Ya. Semua ada gelar-gelarnya semua nih, Mama Teho atau Samsinur. Kemudian yang nomor 4 tuh Pak Saprudin atau Aci ya, manggilnya Aci. Kemudian Pak Onco yang nomor 9 ya, paling kecil ya. Kami tinggal di Mayang ini sejak tahun 1958 ya. Dulu di Mayang ini paling ada 2-3 rumah yang berdekatan sini. Kalau zaman dulu semua tetangga itu kenal semua ya. Tapi sekarang makin lama makin ramai. Kalau dulu jalan di depan ini jalan tempat kebun karet mengeluarkan hasil karetnya, dibawa pakai gerobak sapi dulu, lewat sering di sini ya. Makin lama makin berkembang ya. Jadi yang pesan dari Pak Uncu sama dengan yang kakak-kakak semua, supaya silaturahmi ini jangan putus sampai pada generasi pertama aja, harus diteruskan. Kalau perlu secara periodik direncanakan tahun depan di mana gitu ya, tahun berikutnya di mana, bisa di Bogor, di Jambi atau di Bandung ya. Mungkin itu aja pesan dari Pak Uncu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih kesan dan pesan kami dari seluruh panitia. Alhamdulillah, yang paling utama adalah bagaimana kami memuaskan tamu kami yang datang dari Bogor. Tapi kami bukan sebagai alat pemuas. Tapi bisa memuaskan. Itulah hebohnya keluarga makmur. Tidak tahu udah generasi 1, generasi 2, generasi 3 sama saja. Ya, tidak tahu langsung generasi kedua. Ya, alhamdulillah barangkali ini menjadi salah satu kekompakan kami sesama generasi ketiga. Ini menjadi ajang pertama kali sama-sama bersatu bagaimana menyambut keluarga dari Bogor. Alhamdulillah kompak keluarga makmur. Yeay! Sambutannya benar-benar membuat kita happy ya. Kita ingin tahu juga ya gimana sih penyelenggaraan mulai dari yang baju biru ini. Jadi awalnya ada informasi melalui WA, ada rencana kunjungan Pak. Kemudian kita siap-siap bulan apa tuh? Belum kira-kira seminggu yang lalu. Karena kita
ya betul. Lanjut Bang. Ya ikhlas yang dipaksakan tentunya. PKL memang ikhlas setulus hati dengan setulus hati jadi supaya mau Karena nggak ikhlas saya ngomongin jadi supaya ikhlas tadi PKL yang setulus hati yang sangat ikhlas dari informasi dari grup Parna bahwa katakan para kemudian sudah lama kemudian informasi dari Mantua pulang waktunya berselisih yang lain berangkai secara Kedelai dengan ada masalah kesannya udah simpak datang kami akan melakukan Nanti kita klarifikasi. kami ya gimana lah tenang aja kata-kata adik-adik ini kan jadi bertengkar. kemudian Nanti kita klarifikasi. ini benar nggak? Ini kan hanya pesan sang-sang. Jadi kita juga coba yang ketua media Nggak masalah kalau kita atur semua. Masalah kalau memang ada masalah kita selesaikan Tuntasnya. Kenyataannya tidak ada masalah. Itu tadi kayaknya lancar. Begitulah tentang Ternyata Taiwan itu mempersatukan kita. Sama di mana apalagi Selamat ya, Mas. Ya, gua mati lagi deh. jam terbang panjang terus ini semua bisa diselesaikan itulah ya yang diketahui oleh Ya sekarang dilanjutkan oleh ada lagi setelah mendapat titah dari Komisi 1 kami harus melaksanakan itu ya kami siap terpilih dan kami bentuklah susunan panitia walaupun dengan dinamikanya di beda-beda hari kita atur semua seperti akhirnya alhamdulillah kali aku berpanitia maksimal mungkin bagaimana upaya-upaya kami mengatur semua strateginya untuk melayani semaksimal sebetulnya tamu dari wartawan jadi biasa alhamdulillah kehangatan sudah kita rasakan mulai dari keluarga Matro sudah selesai sudah berangkat dan hari ini keluarga Pangan insyaallah mudah-mudahan sampai besok masih kuat mudah-mudahan kita akan berbuat dan melayani sepenuh hati dengan seikhlas ikhlasnya tadi itu barangkali klarifikasi minta klarifikasi sedikit klarifikasi dari kami keluarga Bogor sebenarnya nggak ada tugas sama sekali. berarti
kita salah emang salah persepsi berarti. Komunikasi lah antara keluarga Mako dengan keluarga kami. Jadi waktu itu emang kita nggak sempat untuk koordinasi ya. Kirain udah sengaja gitu. Enggak, sama sekali nggak ada unsur percaya. Jadi awalnya emang Pak Angga minta mau ke Jambi. Kita dari langsung. Kirain perempuan pengen ke Jambi itu nggak mau banget itu. Jambi jadi kegeeran itu. Perempuan pengen ke Jambi, nggak mau bareng.